Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Ipang Tapal. Nah, ini adalah lokasi tempat penjemuran kayu peti buah. Jadi kebetulan sebagian tadi sudah gue angkatin. Nah, ini nggak keburu diangkat, kena hujan lagi. Jadi ini terpaksa harus dijemur kembali. Nah, ini tempat penjemuran gua kebetulan memang berlokasi di pemakaman umum, guys. Nah, di sini gua menjemur kayu peti buahnya. Tadi sempat gua angkatin yang sudah kering, tapi sebagian yang sekarang masih tergeletak di sini sudah terkena hujan. Jadi dua kali proses penjemuran. Tempat ini bukan hanya untuk penjemuran kayu-kayu peti buah. Jadi di sini tempat gua bekerja di dunia kayu. Nah, ini juga kayu-kayu gelondongan yang sudah gua potongin itu gua jemur di sini. Nah, kayu-kayu ini nantinya akan menjadi meja, terus lagi menjadi bangku, dan menjadi pot bunga. Posisi makam ini adalah tempat gua bekerja. Jadi pada saat gua membuat kerajinan kayu itu di tempat sinilah tempat gua untuk berkarya dan mencari inspirasi. Karena di makam ini tempat inspirasi gua keluar karena memang sunyi. Jadi disinilah tempat gua berkreasi. Kebetulan ini gerimis, jadi gua pindah ke dalam. Gua mau mereview kayu-kayu yang sudah kering. Oke, hujan. Nah, ini guys, kayu-kayu yang sudah kering barusan gua angkat. Nah, belum gua susun. Nah, ini dianya yang sudah gua angkat. Kebetulan di luar sedang hujan. Jadi ini akan gua sortil dulu. Jadi guys, untuk kayu-kayu yang sudah kering ini akan gua sortil dulu nantinya. Untuk kayu-kayu yang sudah kering lalu gua sortil menjadi dua bagian. Yang jelek-jelek gua pisahkan dan yang bagus-bagus gua pisahkan juga. Jadi kalau yang patah dan yang robek itu nanti akan gua laminasi atau akan gua satukan dari dua kayu menjadi satu bagian. Nah, untuk kayu-kayu ini itu nantinya akan gua press kembali karena kayu-kayu ini memang terlihat bagus, tapi sebagian ada yang melengkung. Nah, untuk pelurusannya nanti akan di press di alat press kayu. Ini kayu yang sudah siap untuk di press. Jadi alat ini adalah alat pengepres kayu yang gua buat sendiri. Nah, kayu-kayu yang melengkung ini akan gua press sekitaran seharian penuh agar si kayu-kayu ini lurus, karena kayu-kayu ini banyak yang melengkung. Nah, untuk pengepresan kayu ini itu kita susun serapih mungkin biar nantinya hasil dari pelurusannya ini itu akan bagus dan tidak pecah. Jadi pelan-pelan saja atau kita tata rapi. Jadi guys, untuk alat pengepras ini sengaja gua buat dari besi yang ketebalannya 8 mm. Ini gua buat sendiri. Nah, untuk alat pres ini sebenarnya bukan hanya untuk pengepres kayu saja,
Ini banyak kegunaannya untuk ngepres pengeleman dan sebagainya. Presnya dengan ekstra tenaga agar nantinya si kayu akan menjadi lurus. Oke, cukup. Untuk kayu yang dipres ini membutuhkan waktu sekitaran 1 harian agar si kayu-kayu ini yang tadinya melengkung akan menjadi lurus. Dari kayu-kayu yang disortil tadi, yang tadi gue bilang sortilan si kayu ini ada yang patah, ada yang pecah, itu nantinya akan gue satukan yang dinamakan dengan proses laminasi. Nah, untuk proses laminasi ini yang sudah gue laminasi untuk kayunya, jadi gue menggunakan karet ban dalam motor yang sudah tidak terpakai. Itu gue potong-potong menjadi kecil. Nah, ini gue lilitkan ke dua kayu peti ini. Sebelum proses pelilitannya ini gue lem dengan lem putih. Nantinya gue satukan dari dua kayu ini, lalu gue lilitkan dengan karet. Nah, diantaranya ini yang sudah gua laminasi untuk kayu ini. Nah, kayu ini gua laminasi dengan menggunakan lem box, yaitu lem putih. Nah, untuk proses laminasinya, untuk karet ban yang gua sudah potong-potong menjadi kecil, gua lilitkan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya prosesnya sama dengan alat press. Tapi kalau untuk si karet ban ini itu cukup fleksibel. Nah, nantinya setelah gua lilit itu akan gua jemur di terik panas matahari. Nah, hasilnya yang sudah gua lepas dari lilitannya itu seperti ini. Ini guys. Jadi dari dua kayu ini gua jadikan satu seperti ini. Nah, untuk proses finishingnya nanti akan gua serut, ya kan. Nah, ini juga akan gua potong, namanya proses penyisiran, ya kan. Untuk kayu itu benar-benar menjadi halus dan tidak terlihat untuk sambungannya. Oh iya guys, untuk kayu-kayu yang tadi gue bilang pecah ataupun patah, itu nantinya bisa gua potong menjadi ukuran seperti ini. Nah, jadi ketika si kayu ini pecah, itu nanti akan gua potong dan akan menjadi seperti ini. Lalu yang kecil-kecilnya untuk sisa-sisa kayu itu sudah gua potong juga seperti ini. Nah, jadi nanti untuk kayu-kayu yang gua potong dengan ukuran ini akan gua buat menjadi rak pot bunga ataupun rak-rak yang lainnya. Dari hasil penyerutan dan pengamplasan kayu yang sudah gua proses, hasilnya seperti ini guys. Ini dia. Siapa yang sangka kalau ini adalah kayu peti buah-buahan guys. Ini cukup banyak yang sudah gua
Nah ini guys, cukup banyak yang sudah gua haluskan. Nah nantinya ini akan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan tangan yang akan gua buat. Jadi guys, untuk kayu-kayu peti buah ini ada sebagian yang persis dengan kayu jati Belanda guys. Nah ini seperti ini. Ini adalah gua proses dengan proses burning atau pembakaran. Nah ini gua bakar dengan menggunakan torch gas. Nah nantinya ada di konten YouTube gua selanjutnya. Nanti akan gua buat tutorial bagaimana cara membakar atau memburning kayu dengan proses menggunakan torch gas. Nah hasilnya seperti ini. Bagus kan? Nah nanti kalau seandainya sudah dipernis, ini akan sangat lebih bagus sekali. Untuk proses kayu yang gua laminasi itu, setelah gua potong dan gua haluskan, ini dia hasil jadinya. Nah ini yang sudah gua haluskan dan gua sudah potong dengan ukuran ini. Nah ini sebenarnya ada sambungan guys. Jadi dari dua buah kayu ini yang gue jadikan satu, setelah diamplas dan diserut akan menjadi seperti ini. Nah bisa kita untuk ketebalannya bisa kita sesuaikan. Berarti kalau seandainya kita mau tebal sekali, kita akan tumpuk lebih dari dua kayu, bisa 3, 4 atau seterusnya. Dari sisa-sisa potongan kayu ini, itu sebenarnya untuk kayu ini untuk menjadi bahan sisa atau bahan sampahnya itu cukup minim sekali. Karena kenapa? Dari sisa kecilnya saja gua bisa membuat yang namanya ini dowel. Nah dowel ini yaitu sisa kayu yang dari hasil penyisiran kayu yang gua laminasi itu, ini gua jadikan kayu dowel. Nah bisa menjadi sumpit, ya kan? Bisa juga menjadi setik kembang gula harum manis, bisa juga menjadi apa tuh namanya sangkar burung dan sebagainya. Jadi untuk palet kayu peti buah ini sebenarnya sangat banyak manfaatnya karena bisa dijadikan sebagai bahan baku membuat banyak berbagai jenis kerajinan tangan. Nah nanti akan ada di channel gue dari pembuatan rak pot bunga, terus lagi rak sepatu, terus lagi rak ikan cupang, bingkai foto, bingkai mahar, sangkar burung, bangku, meja belajar dan seterusnya. Itu akan menjadi hasil karya seni yang cukup banyak. Karena memang untuk khusus konten palet kayu buah-buahan ini akan gua jadikan banyak konten di channel YouTube gua guys. Makanya ikutin terus video gue dari part 1 sampai part berikutnya mengenai pembuatan kerajinan tangan yang terbuat dari kayu peti buah-buahan. Oke, cukup sekian video ini. Nantikan video selanjutnya mengenai tentang konten mengenai kayu palet buah-buahan yang akan menjadi kerajinan tangan yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat kalian seandainya kalian ingin mengerjakan sesuatu dengan menggunakan kayu peti buah. Di sini sebenarnya saya tujuannya bukan untuk apa tuh namanya mengajari atau menggurui. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau seandainya kalian yang menonton video gue itu boleh memberikan komentar, masukan
kira-kira dari kayu peti buah ini akan dijadikan apa. Nah, kalian bisa komen di kolom komentar video ini, kasih masukan buat gue seandainya kalian istilahnya ada ide dari kayu peti buah ini menjadi sesuatu yang bisa dijadikan pundi-pundi uang. Nah, nantinya bisa juga menjadi prakarya atau menjadi buat kebutuhan kita sendiri di rumah, seperti untuk bingkai foto, terus lagi untuk hiasan dinding. Itu nantinya bisa kalian coba di rumah, karena untuk palet peti buah ini mudah didapatkan guys. Kalian bisa cari di sekitaran daerah kalian yang memang mungkin dekat dengan pasar ataupun dekat dengan toko buah-buahan. Ataupun kalau seandainya kalian tidak mau cari di tempat sampah, kalian bisa minta di pedagang buah-buahan yang memang peti buah ini sudah tidak dipakai oleh pedagang. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Akhirul kalam, gue ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.